Halo Sobat Tani, selamat datang di Obrasas, obrolan seputar Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat. Hari ini kita akan membahas salah satu layanan pengujian di BSI Petas, yaitu Laboratorium Pengujian Organisme Pengganggu Tumbuhan. Kali ini kita ditemani oleh seorang ahli di dalam bidang organisme pengganggu tumbuhan, yaitu Bapak Dr. Heri Prabowo. Ya, Apa kabar Pak? kabar baik ya. Baik, untuk memulai, bisa tolong dijelaskan Pak, layanan apa saja yang ada di Laboratorium Organisme Pengganggu Tumbuhan? Ya, makasih Pak Edu. Jadi dalam di BSI Petas ini salah satu laboratorium layanan kita. Ini salah satunya adalah laboratorium layanan organisme pengganggu tumbuhan. Jadi Lab OPT ini ada beberapa layanan. Khususnya untuk pengujian organisme pengganggu tumbuhan pada tanaman komoditas balai yang meliputi seperti tanaman pemanis, stevia, serat dan tembakau dan minyak industri. Jadi khususnya untuk pengujian di Lab OPT ini seperti misalnya isolasi hama dan penyakit penyebab layu tanaman, kita isolasi, kita konfirmasi di laboratorium untuk mengetahui secara pastinya penyebabnya yang menyebabkan tanaman ini terganggu. Kemudian kita juga menyediakan sebagai lab sebagai pengujian untuk resisida, baik itu insektisida, fungisida, bakterisida, dan herbisida. Ini kita lakukan pengujian tes baik efektivitasnya, uji terutama untuk uji efikasinya di lapangan. Ini bisa kita lakukan di lab kita ini di BSI Petas ini di lab OPT ini bisa kita lakukan pengujian. Selain itu kita juga menyediakan untuk pembelian starter atau induan Agensia Hayati. Ini bisa yang tersedia ini ada Agensia Hayati misalnya Beveria bassiana, kemudian ada Metalisium, kemudian Trichoderma, Bacillus subtilis, dan Bacillus thuringiensis. Itu kira-kira layanan yang banyak dilakukan diuji di lab OPT ini. Kira-kira seperti itu, Pak Edu. Ya. Baik, untuk layanan pengujian yang dijelaskan oleh Bapak Heri tadi, lumayan banyak ya Pak? Ya. Bisa tolong dijelaskan Pak, tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan sehingga dapat dihasilkan hasil pengujian yang akurat? Ya. Secara umum untuk pengujian di lab OPT ini, pertama kita menerima sampel dari pengguna. Ini diterima di BPID dan menerima sampel. Kemudian nanti kita isolasi maupun identifikasi sesuai permintaan layanan dari pengguna. Nanti kita kalau misalnya yang ingin diisolasi penyakitnya, kita konfirmasi dari tanaman yang terinfeksi secara gejala di tanamannya kita lihat, kita deskripsikan dalam bentuk laporan, kemudian kita isolasi penyebab penyakitnya ini di media sesuai dengan target baik infeksi patogennya, baik itu karena jamur, bakteri, kita isolasi menggunakan media sesuai dengan gejala penyakitnya. Kemudian kita setelah beberapa minggu kita lihat nanti pertumbuhannya. Nanti kita bisa simpulkan ini terganggunya karena lebih ke hama atau karena penyakitnya lebih karena jamur atau bakteri. Nanti kita setelah dari hasil pengujian itu nanti kita buatkan laporan hasil pengujian. Kemudian kita distribusikan di situ penyebabnya, kemudian kita berikan kembali ke BPID untuk diserahkan ke pihak pengguna. Kira-kira seperti itu, Pak Edu. Berbicara soal organisme pengganggu tumbuhan Pak, yang jenis-jenis organisme pengganggu tumbuhan apa saja yang diujikan di laboratorium OPT? Ya. Untuk organisme pengganggu tumbuhan yang mungkin yang paling banyak sampel masuk aja ya mungkin ya. Sebagian besar sekitar sejak tahun 2022 ini yang banyak masuk ini sampel khususnya penyakit di stevia. Ini banyak permintaan untuk
isolasi penyebab penyakit di stevia. Ini kita terutama dari jamur maupun bakteri ini kita isolasi, kemudian kita kita bantu untuk isolasi untuk diperoleh baik jamur maupun bakteri penyebab penyakit di stevia. Ada juga penyakit dan hama di tanaman tebu dan wijen serta tembakau. Ini yang banyak permintaan sejak tahun 2022 yang banyak dilakukan di pengujian di lab OPT dari komoditas yang saya sebutkan tadi dengan target-target hama dan penyakitnya kira-kira seperti itu Pak Edu. Jadi memang saat ini yang banyak di running atau dilaksanakan di lab OPT ini mengikuti permintaan dari pengguna. Ini sebagian besar saat ini yang paling tinggi tiga komoditas tadi, stevia, tebu, dan tembakau dengan penyakit utama di 3 komoditas itu. Ya, kira-kira seperti itu. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, tadi sempat Bapak bilang bahwa laboratorium OPT ini juga melayani pengujian dari pengguna. Kalau misalnya ada pengguna yang mau membawa sampel untuk diujikan, prosedurnya bagaimana? Untuk pengguna yang ingin melakukan permintaan pengujian khususnya untuk pengujian lab OPT bisa mengajukan permintaan ke PPID, kemudian nanti kalau sudah disepakati baik itu metode pengujian, kemudian deskripsi pekerjaan, terus kemudian jadwal penyerahan sampel serta kesepakatan hari kerja penyelesaian sampelnya, nanti bisa mengirimkan sampel yang siap untuk diuji ke PPID dan nanti disampaikan ke penerima sampel di lab OPT. Lalu kita setelah diterima di petugas penerima sampel, nanti kita running di laboratorium sesuai dengan permintaan pengguna. Kira-kira seperti itu. Ya. Kita tahu bahwa pengujian organisme ini tidak hanya untuk laboratorium saja. Jadi berguna juga untuk masyarakat ataupun petani. Apakah dari laboratorium OPT ini juga memberikan penjelasan mengenai pentingnya pengujian organisme pengganggu tumbuhan ini kepada masyarakat? Petani? Ya, memang pengguna lab OPT ini khususnya komoditas kita ya, terutama tebu, stevia, tembakau, wijen, ini permintaannya sangat luar biasa ya, khususnya di Jawa Timur ini, di Provinsi Jawa Timur ini permintaannya luar biasa. Sampel yang masuk untuk diminta dianalisa juga cukup banyak. Kemudian selain sebagian besar pengguna lab OPT ini, selain mahasiswa itu ada petani, praktisi, kemudian periset, kemudian ada dari pihak dinas itu yang sebagai lab uji OPT ini sebagai dasar acuan untuk mereka mengambil kebijakan nantinya yang perlu dilakukan di lapangan, karena memang lab OPT ini sebagai penunjang untuk khususnya pengambilan keputusan nantinya yang akan dilakukan. Misalnya jika ini misalnya hama penyakit apa sih yang spesifik menyerang komoditas yang terserang itu, nantinya kalau sudah kita bantu dengan hasil analisa itu lebih istilahnya lebih sahih atau sah secara ilmiah untuk dilakukan langkah-langkah kebijakan apa pengelolaan organisme pengganggu tanaman di lapangan. Selain sebagai laboratorium uji, kita juga punya juga sebagai uji di rumah kaca ataupun lapangan atau uji efikasi yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu uji baik pestisida maupun data dukung pelepasan varietas seperti yang kita lakukan tahun ini dan beberapa tahun lalu. Lab OPT ini sebagai penunjang data penunjang pelepasan varietas. Kalau yang sudah dilepas yaitu varietas tembakau di Magelang. Kalau yang sedang berjalan ini varietas calon varietas nanti dari Kabupaten Malang. Ini Lab OPT ini berperan sebagai pelengkap data khususnya untuk pelepasan varietas khususnya di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Nah ini sinergi dengan secara pelaksanaan di lapangannya. Jadi tidak hanya
hanya fokus di pengujian aja, tapi juga ada sisi penunjang di lapangan. Ya, tadi sudah saya sampaikan, selain pengujiannya, ini juga kita juga memberikan tidak hanya data bahwa ini terserang penyakit ini A, B, C, D, tapi kita juga memberikan rekomendasi atau langkah-langkah yang perlu dilakukan. Kemudian jika nantinya diperlukan untuk membantu pengembangan atau solusi untuk pengelolaan hama penyakit di daerah ataupun di kabupaten, Lab OPT ini juga menerima konsultasi untuk penanganan OPT secara hayati maupun secara terbaru atau yang lebih efisien efektif. Kita juga melakukan pendampingan, khususnya pendekatan untuk pengendalian hama dan penyakit secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. Makanya kita juga melakukan penyediaan agensi hayati khususnya untuk hama dan penyakit yang secara ramah lingkungan. Tadi yang saya sebutkan ada Bacteria Baciana, Metarhizium, kemudian Trichoderma, Bacillus subtilis maupun Bacillus thuringiensis. Itu kami harapkan nanti para petani bisa mudah untuk menerapkan pengelolaan hama penyakit yang ramah lingkungan. Jadi tinggal meneruskan rekomendasi yang telah diberikan oleh BSIP TAS. Jadi harapan ke depan lebih mudah untuk penanganan hama penyakit secara tepat dan efisien sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani secara signifikan. Kira-kira seperti itu, Pak Edu. Kalau dalam hal kerjasama, Pak, apakah laboratorium OPT ini juga bekerjasama dengan lembaga lain untuk pengujian OPT? Ya. Dan apakah membuka kesempatan juga untuk sektor swasta ataupun pendidikan lainnya apabila mau bekerjasama dengan laboratorium OPT? Ya, Pak Edu. Ya, memang stakeholder yang banyak bekerja sama dengan Lab OPT ini tidak hanya dari pihak pemerintah saja, tapi ada juga dari kelompok tani, kemudian dari dinas kabupaten, ada juga dari pemerintah provinsi, ada juga dari pihak swasta. Seperti untuk pada tahun ini Lab OPT ini sebagai penunjang pelepasan varietas Kabupaten Malang ini bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Malang ini untuk pelepasan varietas nantinya harapannya dapat dilepas sebagai varietas lokal unggul Malang. Ini Lab OPT bekerjasama dengan pemerintah kabupaten daerah khususnya Kabupaten Malang. Kita juga bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur ini untuk penyediaan agensi hayati dan membantu pendampingan untuk pengelolaan OPT di seluruh Jawa Timur. Jadi kita membantu untuk penanganan dan mensosialisasikan serta mengupgrade para petani binaan dari Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya pihak pemerintah saja, tapi ada juga dari pihak swasta. Ini dari PT Tumorrejo waktu itu juga mengirimkan stafnya untuk upgrading skill untuk pengelolaan hama penyakit di Lab OPT ini karena untuk peningkatan skill mereka membutuhkan tambahan wawasan terkait pengelolaan OPT yang efisien dan efektif. Karena untuk di pihak swasta ini mereka statusnya karena produk mereka ini yang dikembangkan karena bersifat untuk menekan residu pestisida dan diekspor ke luar negeri. Jadi mereka membutuhkan upgrading skill staffnya sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produknya agar mampu bersaing di pasar global khususnya untuk ekspor, sehingga mereka mampu memanajemen pestisida yang digunakan di area mereka. Itu jadi lebih memudahkan pihak swasta untuk mengefektifkan pengelolaan hama penyakitnya. Selain pihak pemerintah baik daerah maupun provinsi maupun swasta, kita juga bekerjasama dengan pihak universitas. Ini untuk tahun ini kita bekerjasama juga dengan Universitas Airlangga. Ini untuk pengelolaan mikrobia bermanfaat khususnya pada tanaman wijen. Ini kita membantu untuk pengembangan mikrobia bermanfaat untuk pengembangan tanaman wijen yang ramah lingkungan, Pak Edu. Jadi Lab
Lab OPT ini komplit dari mulai kerjasama dengan pihak bersinergi pengujian dengan pihak pemerintah daerah, petani, pemerintah provinsi, pihak swasta, dan pihak universitas. Jadi semua segmen kalangan kita layani secara menyeluruh. Seperti itu kira-kira Pak Edi. Ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir hari ini Pak. Ya. Setiap pekerjaan pasti ada tantangan yang dihadapi ya Pak. Ya. Kalau untuk laboratorium OPT sendiri Pak, apa saja tantangan yang dihadapi untuk pengujiannya dan apa solusi yang dilakukan? Ya. Memang dalam menjalankan laboratorium OPT ini di era baru PSIP yang nanti menjadi PLNP ini ya, kita beralih dari dulunya basic kita ini dulu dari Badan Litbang Pertanian. Ini kita terus mengikuti perkembangan zaman ini ya. Ini nanti mengikuti standar pengujian, standarisasi. Nanti kita saat-saat ini akan menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Tentu ini menjadi tantangan baru karena kita terbiasa di dulu riset, kemarin sudah mengikuti standarisasi. Ini tentu menjadi tantangan baru nantinya kalau kita menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Kita akan terus melakukan updating khususnya terkait metode pengujian yang dilakukan, yang efisien dan efektif, serta mampu dilaksanakan dengan fasilitas yang sudah ada di laboratorium. Karena memang tantangan ke depan dengan anggaran yang terbatas ini, kita perlu mampu tetap melayani permintaan dari pengguna, tapi tidak perlu menambah adanya alat baru, tapi memaksimalkan alat yang ada, tapi dapat diperoleh hasil yang maksimal. Ini tentu menjadi tantangan ke depan, apalagi arah dan tusi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ini tentu nanti ke depan akan lebih rigid lagi. Tentu kita harapannya Lab OPT akan terus mendukung tugas pokok fungsi Bapak Kepala Balai, kemudian Bapak Kapus dan Bapak Kabadan, nantinya juga menunjang tugas-tugas fungsi yang diberikan oleh Bapak Menteri Pertanian, terutama untuk pengembangan dukungan program pemerintah untuk swasembada pangan. Lab OPT akan terus berinovasi, beradaptasi dengan alat dan SDM yang ada untuk terus mengikuti tugas dan fungsi dari Kementerian Pertanian. Kira-kira itu yang mungkin nanti isu yang banyak berkembang di laboratorium Pak Edu. Ya. Saya rasa cukup sekian pertanyaan saya hari ini Pak. Terima kasih banyak atas informasinya hari ini, dan semoga wawasan yang diberikan oleh Bapak Dr. Heri Prabowo dapat membuka pemahaman kita tentang pentingnya pengujian organisme pengganggu tumbuhan. Dan sampai jumpa pada operasi selanjutnya. Sampai jumpa.